Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Baiklah, ini sudah hari Senin, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk bab yang ketiga, yaitu tentang teks prosedur. Setelah sebelumnya kalian belajar bab yang kedua, yaitu tentang teks cerita fantasi, kita masuk kepada bab yang ketiga tentang teks prosedur. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin mengulang pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang teks cerita fantasi, jenis cerita fantasi. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang jenis teks cerita fantasi, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, cerita fantasi total, yang merupakan cerita fantasi yang isinya keseluruhan merupakan imajinasi atau khayalan penulis yang tidak ada di kehidupan nyata. Cerita fantasi yang kedua itu adalah cerita fantasi sebagian atau irisan yang merupakan cerita yang nama tokohnya, tempat, latar, alur, menggunakan nama atau tokoh yang masih bercampur dengan kehidupan nyata, makanya disebut dengan irisan. Nah, pada minggu lalu, Ibu juga sudah menjelaskan tentang struktur teks cerita fantasi yang terdiri atas 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kali ini kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu tentang teks prosedur. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, hari ini kita akan belajar memahami ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis teks prosedur. Nah, baiklah, sebelum kita masuk materi pada hari ini tentang ciri-ciri teks prosedur dan jenis teks prosedur, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur sendiri adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau bisa juga tutorial melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kata atau kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Kita lanjutkan kepada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu terbagi atas 2, ada ciri-ciri umum dan ciri-ciri bahasa. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu ciri umum teks prosedur. Nah, ciri umum teks prosedur terdiri atas 3. Yang pertama itu adalah terdapat langkah-langkah kerja. Jadi, teks prosedur ini berbeda dengan teks pada umumnya yang sebelumnya kalian belajar tentang teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Itu merupakan teks narasi kedua-duanya, yaitu teks yang berupa cerita. Sedangkan teks prosedur itu adalah teks yang di dalamnya terdapat langkah-langkah.
Yang kedua, memuat aturan atau batasan dalam bahan ataupun proses langkah kerja. Nah, di dalam teks prosedur ini juga memuat aturan atau batasan. Misalnya, contoh teks prosedur memasak air panas. Nah, di situ ada batasannya. Berapa menit, misalnya kalian harus memasak air panas sehingga air panas tersebut mendidih. Nah, itu ada batasannya dan ada proses langkah kerjanya. Ciri umum yang ketiga, teks prosedur itu memiliki langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan urut atau runtut, berurutan mulai dari langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan seterusnya sampai langkah yang terakhir. Kita masuk kepada ciri teks prosedur, yaitu ciri bahasa. Ciri bahasa teks prosedur yang pertama itu menggunakan kalimat yang digunakan itu berupa perintah, saran, atau larangan. Nah, di dalam teks prosedur itu terdapat kalimat perintah. Contoh, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam adonan misalnya. Itu adalah perintah. Karena kata perintahnya adalah masukkan. Kemudian ada larangan, jangan mengadu adonan terlalu lama misalnya. Itu adalah kalimat larangan yang ditandai dengan kata jangan, tidak, atau tidak boleh. Itu adalah ciri bahasa yang pertama teks prosedur. Ciri bahasa yang kedua, penggunaan kriteria batasan. Ini sama dengan ciri umum tadi, yaitu teks prosedur mengandung kriteria batasan. Misalnya, masukkan air 100 cc. Nah, jangan lebih dan jangan kurang. Ciri bahasa yang ketiga, penggunaan bentuk pasif untuk proses. Nah, di dalam teks prosedur itu untuk prosesnya menggunakan kalimat pasif, tidak kalimat aktif. Ciri teks prosedur yang keempat, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Di sini maksudnya adalah keterangan cara melakukan atau membuat sesuatu, kemudian keterangan alatnya, misalnya di sini ada mangkok, ada pisau, itu adalah alat, kemudian keterangan tujuan, misalnya jangan memasukkan garam terlalu banyak, nanti akan terlalu asin atau adonan menjadi tidak padat, seperti itu. Nah, itu adalah merupakan keterangan tujuan. Jadi, yang diberitahukan itu memiliki tujuan-tujuan. Selanjutnya, ciri bahasa yang kelima, penggunaan partisipan manusia secara umum. Nah, di sini di dalam teks prosedur juga menggunakan partisipan manusia atau masyarakat yang biasanya bertujuan sebagai objek untuk membuat sesuatu atau untuk menggunakan sesuatu. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri teks prosedur, baik ciri umum dan ciri bahasanya. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis teks prosedur. Nah, pada dasarnya jenis teks prosedur dibuat itu agar para pembaca dapat memahami dan melakukan sesuatu dengan baik. Nah, berdasarkan penyajiannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah-langkah saja. Contohnya misalnya teks prosedur menggunakan setrika, atau teks prosedur memasak air panas misalnya, atau teks prosedur menghidupkan komputer misalnya. Itu merupakan beberapa contoh teks prosedur sederhana. Jenis teks
Yang kedua itu adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memuat prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah. Langkah-langkahnya tersebut berjenjang dengan sub-langkah pada setiap langkahnya. Maksudnya di sini adalah teks prosedur kompleks itu adalah teks yang memiliki banyak langkah. Dari mulai langkah itu ada lagi sub-langkahnya. Contohnya saja misalnya teks prosedur mengurus KTP misalnya. Nah, mengurus KTP itu tata caranya begitu banyak. Tahap awalnya bagaimana? Dari mulai tahap awal itu ada lagi nanti cara atau langkah-langkah selanjutnya. Kemudian tahap yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Misalnya lagi, cara memasak rendang misalnya. Nah, itu merupakan salah satu teks prosedur kompleks karena memiliki banyak langkah-langkah atau banyak tahapan. Kita masuk ke jenis teks yang ketiga, yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit atau mudah dipahami. Perbedaan teks protokol dengan teks prosedur sederhana itu terletak pada langkah-langkah dan tahapannya. Jika teks prosedur sederhana itu memiliki 3-4 langkah-langkah, sedangkan teks protokol itu memiliki langkah yang lebih banyak daripada teks sederhana, tetapi teks prosedur protokol itu mudah untuk dipahami dan dilakukan, serta dalam langkah teks prosedur tidak terdapat sub-langkah seperti di teks prosedur kompleks. Jadi perbedaannya dengan sederhana, dia itu meskipun langkah-langkahnya lebih banyak daripada sederhana, tetapi semuanya mudah dipahami dan dimengerti, sehingga gampang untuk dilakukan. Nah, baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Silakan perhatikan layar. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur cara membuat mie instan. Ada bahan, kemudian cara membuat. Silakan kalian baca. Soalnya adalah, berdasarkan teks prosedur tersebut, tentukanlah jenis teks prosedurnya dan berikan alasanmu. Berdasarkan teks prosedur tentang cara membuat mie instan tadi, itu merupakan jenis teks prosedur yang mana? Apakah dia teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, atau teks prosedur protokol? Dan sertakan alasanmu. Soalnya hanya satu, dibuat di dalam buku latihan bahasa Indonesia. Teks prosedurnya silakan perhatikan video pembelajaran Ibu kembali dan perhatikan layar. Teksnya ini adalah yang ini ya. Kalian baca dan tentukan jenis teks prosedurnya. Nah, baiklah anak-anak Ibu. Demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.